Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim kita, Majelis Ta'lim As-Salam, beserta seluruh pengurus, dan yang saya hormati seluruh para ustadzat, amin, atau para asatidzah, para hujjaj, calon-calon hujjaj, amin, seluruh jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, apa kabar? Sehat, 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 amin. Pada hari ini alhamdulillah tadi pagi saya diberi kabar untuk Ibu, membadali, menggantikan Ustadzah Fida ya. Ustadz Fida yang sedang berhalangan, kita doakan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan. Kita yang hadir semua sehat ya Bu ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bu? Tadi sudah dibacakan Al-Qur'an dari awal. Sedangkan kita kalau ngaji begini Bu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat umur rahmah wa haffat umul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu, amin. Dari pagi kita sudah membaca Al-Qur'an. Insyaallah perkumpulan kita ini tidak ada suatu perkumpulan, apakah itu di masjid atau di musola atau di taklim, dia tidak lain tidak bukan di dalam masjid itu adalah yatsluna kitaballah. Mereka membaca Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak lain dan tidak bukan, Allah akan selalu turunkan sakinah, ketenangan. Amin. Ibu di sini tenang? Alhamdulillah. Biasanya sampai pulang juga masih tenang? Insya Allah. Diturunkan ketenangan, sakinah. Sehingga kita akan selalu wa ghasyiatumur rahmah. Akan diturunkan, ditaburkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mai Ibu di sini insya Allah pergi sampai pulang akan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu baru aja keluar dari rumah, melangkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ibu langsung melangkahkan kaki sampai ke masjid, sampai pulang lagi. Insya Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Bahkan kita membawa rahmat kasih sayang Allah. Makanya di situ sebutkan illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita akan selalu dicucurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langkah-langkah Ibu dari rumah itu menuju taklim ini insya Allah
langkah-langkahnya itu nanti akan mempermudah langkah-langkah kita menuju surga. Insya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menginginkan menuntut ilmu, mencari ilmu, bahwa di situ sahhalallahu lahu, maka Allah akan permudah baginya apa Bu? Menuju surga adalah langkah-langkahnya itu sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Allah permudah jalannya nanti menuju surga. Insya Allah. Ibu. Nah tadi apalagi setelah selain kita itu mendapatkan rahmat, fahafatumul malaika, malaikat selalu berkerumun. Ngapa? Menyaksikan bahwa wa dzakarahumullah fi man indahu, Allah itu bangga kita disebut-sebut, dicatat. Wa dzakarallah, kita dicatat sebagai apa? Fi man indahu, orang yang selalu berada di sisi Allah. Kira-kira enak enggak Bu kalau kita mendapatkan ridha Allah? Kita apa yang kita inginkan insya Allah akan kabulkan. Nah di sini salam mudah-mudahan juga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya diberi tema yaitu karakter mukmin sejati. Tadi sudah dibaca Bu. Jadi di dalam Al-Quran tadi dibaca itu dari ayat 6 sampai 16 ya. Itu dari awal, dari kita baca alif lam mim dan seterusnya, itu sudah diterangkan sama Ustadz Hidayah bahwa di situ adalah termasuk, kan ada golongan orang-orang yang menghadapi Al-Quran itu ada 3. Di antaranya yang sudah diterangkan sebagai mukmin sejati. Nah, nanti yang dibaca ayat 6 sampai 7 itu golongan orang-orang kafir. Nanti yang ke 8 sampai ke 16 itu adalah golongan orang-orang munafik. Jadi ini yang dibaca nih ayat-ayat dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 16 itu ada golongan orang-orang yang menghadapi Al-Quran, keimanannya itu ada 3. Ada golongan orang mukmin, ada golongan orang kafir, ada golongan orang munafik. Nah, kemarin sudah diterangkan adalah golongan orang-orang mukmin. Dari pertama, dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun. Itu bagi orang yang beriman. Siapa di situ? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu, jadi kalau orang bertakwa itu kita ini udah nggak ragu lagi, karena kita ada setiap tahun dilatih puasa 30 hari Bu ya, untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Di antaranya maka di sini disebutkan adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum
yunfiqun. Udah jelas. Ini diulas sedikit biar nyambung ya Bu ya. Yaitu orang yang bertakwa di antaranya adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang menafkahkan rizkinya dan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah itu makanya disebutkan di sini dan orang-orang yang mengimani juga apa-apa yang diturunkan yaitu Al-Quran atau kitab-kitab yang terdahulu. Kalau saya tanya ada berapa kitab Bu yang diturunkan? 4 ya. Sebelumnya itu ada suhuf. Ada suhuf itu ada 100. Ada suhuf Nabi Syis, ada Nabiullah Ibrahim, ada Nabi Musa. Ada 60 ya Bu ya. Kemudian ada 30. Nabi Syis itu 60. Nabiullah Ibrahim 30. Nabi Musa ada 10. Baru yang 4 kitab itu. Dari apa Bu? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah kita imani semua kalau orang-orang yang beriman. Itu udah jelas. Nah mendirikan sholat. Makanya disebutkan setelah wa yuqimunas sholah. Itu gandengannya itu gak kurang dari 27 ayat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gandengannya itu dengan ayat-ayat zakat. Gak kurang dari 27 ayat dalam Al-Quran itu. Setiap ada perintah sholat, ada perintah zakat. Hablum minallah, hablum minanas. Hubungan kita langsung kepada Allah dan hubungan dengan manusia. Sholat kepada Allah, zakat hubungannya hablum minanas. Apalagi kemudian di situ adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan kita itu orang-orang yang mengimani dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada kamu dan apa-apa yang telah diturunkan sebelum kamu. Artinya kitab-kitab sebelum kamu itu sampai dengan kitab yang kita sekarang adalah kitab yang paling akhir adalah Al-Quran. Nah baru di situ wabil akhiratihum yuqinun. Insya Allah itulah nanti di akhirat yaitu orang-orang itu termasuk orang-orang yang apa Bu? Termasuk orang yang beriman. Di samping itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Siap Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saya sekarang nanya sama Ibu. Orang yang beruntung itu siapa? Kan gitu. Setelah kita tahu bahwa kita setelah mengimani sekian tadi itu, iman kepada yang ghaib, iman kepada apa Bu? Kita mendirikan sholat, menunaikan zakat, iman kepada kitab-kitab. Kalau pertama rukun iman, sholat iman kepada Allah, kepada malaikat, ya kita kitab-kitab, kepada apa Rasul, kemudian kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Itu kan rukun iman. Nah sekarang saya ingin membahas sesuai dengan judul adalah karakter mukmin sejati. Apa kira-kira? Kita buka tuh di dalam surat Al-Mu'minun. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. 1.
pasti beruntung. Tadi kan faulaika humul muflihun. Ini aflah, isim tafdil, aflah, bahwa di situ sangat beruntung, benar-benar beruntung. Kot itu kan udah fi'il madi ya, aflah, benar-benar telah beruntung. Siapa? Al-mu'minun, orang-orang mukmin. Yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang di dalam sholat mereka apa Bu? Khashi'un, khusyuk. Jadi pertama, orang yang beruntung siapa Bu? Orang-orang yang beriman mengerjakan sholat dengan khusyuk. Ibu, qad aflahal mu'minun. Itu benar-benar aflah orang-orang mukmin, orang yang beriman yang apa? Yang sholatnya khusyuk. Saya sekarang nanya lagi sama Ibu, kira-kira khusyuk itu bagaimana? Khusyuk, yang dikatakan khusyuk, fokus, apalagi konsen, apalagi berserah diri, apalagi di antaranya juga orang yang tahu di dalam sholatnya itu tentang rukun-rukunnya, dengan apa yang dibaca, insya Allah. Berkembang lagi, rukun-rukunnya itu yang bagaimana? Ada berapa kira-kira? 13. Ada yang mengatakan berapa lagi? Ditambah dengan tumak ninah 17. Karena setiap gerakan itu ketika rukun dari 13 atau 17 dibagi berapa? 3. Apa saja? Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun apa lagi? Qalbi, qauli, fi'li. Qalbi itu adanya di hati. Nih, yang namanya itu ya. Qauli ini yang diucapkan. Setiap sholat itu kita lafadzkan harus terdengar setidak-tidaknya terdengar di telinga kita sendiri. Harus diucapkan. Itu 5. 1 rukun qalbi, 5 rukun qauli, sisanya 11 rukun fi'li dalam gerakan-gerakan. Insya Allah ibu-ibu paham, tiap hari udah dipakai. Iya nggak Bu? Tiap hari udah dipakai kan? Cuma ini yang fi'li apa yang qalbi? Apa yang qauli? Kan gitu. Tapi insya Allah ibu semua udah paham dan udah dipakai. Ini penting karena pekerjaan kita sehari-hari. Karena menyangkut itu tadi, karakter orang mukmin sejati itu yang kayak apa gitu. Pertama adalah orang yang sholatnya khusyuk. 1, saya nanya, rukun qalbi adanya di mana? Hati. Ketika kita takbiratul ihram. Rukun qauli adanya di mana? Takbiratul ihram. Yang kedua itu baca Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Yang keempat sholawat Nabi. Yang kelima salam pertama. Apa Bu? 1 takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tasyahud atau tahiyat akhir. Yang keempat sholawat Nabi. Yang kelima salam. Ini 5 Bu yang menentukan sholat kita sah apa kagak. Sholatnya sah atau tidak. Karena ini harus diucap dengan tartil dan benar. Contoh misalnya, Allahu Akbar. Allah, kira-kira sah nggak? Kan langsung lafzul jalalah, tafkhim. Allahu Akbar. Ibu, setelah itu baca
Setelah Allahu Akbar, nanti ada lagi tuh Bu. Bukan hanya yang rukun aja, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Satu lagi ada saktah. Itu di dalam sholat. Padahal itu tiap hari kita lakuin. Insya Allah kalau kita ini terus diingat ini, kita pas sholat itu akan menuju kehusyuan karena apa yang kita lakukan itu kita ingat saya sedang melakukan apa. Bacaannya itu artinya apa. Semuanya itu intinya benar-benar kita itu lagi berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mengadu, berbincang-bincang langsung sama Allah. Jadi rasanya insya Allah kita itu habis selesai sholat baru ingatlah yang lain-lain. Karena kadang-kadang kita suka digoda ya Bu ya. Ketika Allahu Akbar, mulai ingat tuh semua apa yang kita lakuin. Ada yang begitu? Ada? Tapi mudah-mudahan ibu-ibu majlis talim assalam gak ada yang begitu. Insya Allah. Kadang-kadang Allahu Akbar ingat, oh iya ya nanti mau kondangan nih. Allah, tadinya uang yang kagak inget. Di mana tuh tempatnya tadi? Pas sholat inget. Oh iya ya, saya tadi ditaruh di atas rak-rakan misal. Ingat atau dompet, yang jelas segala pekerjaan hari-hari ini kadang-kadang yang tadinya lupa jadi ingat. Ibu kembali lagi. Tadi baru apa Bu? Rukun qouli. Ya Bu ya. Jadi dari alhamdulillahirabbil alamin harus benar, terus ulang-ulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Di sini kalimat-kalimat ini Bu. Kata Allah apa? Hadza li 'abdi. Wa li 'abdi masalah. Ini hak hambaku. Ketika hambaku mau minta apa saja, aku kabul. Amin. Jadi makanya kita kan khusyuk kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari pertama emang ada artinya di dalam tafsir ya Bu ya. Diurai satu-satu. Dari segi ilmu alatnya juga di situ ya Bu ya. Dari isim ada fi'lil, ada segala macamnya itu sudah diurai semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ini haknya hambaku. Wali abdi masalah. Dan bagi hambaku, apa yang kamu minta? Ayo, saya kasih. Ayo, saya kabul. Makanya kita itu enggak ada ceritanya kita sampai putus asa kalau ada persoalan. Karena segala persoalan itu kita selalu apa Bu? Mohonnya kepada Allah ketika sholat juga sudah Allah jamin apa yang kita inginkan Allah kabul. Insya Ibu. Makanya saya suka kalau ada teman-teman ada persoalan ada apa kira-kira baca aja Fatihah 41 kali. Nanti 40 itu udah selesai awal sampai akhir. Nanti yang tinggal terakhir pas alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai 41. Baru setelah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah Allah yang akan kekuasaan Allah, tangan Allah yang akan terus menyelesaikan persoalan apa yang kita inginkan. Allah kasih jalan. Makanya tadi itu hudallil muttaqin. Ketika wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Amin. Orang yang bertakwa kepada Allah itu kalau ada persoalan dikasih jalan keluar. Dan setiap persoalan itu insya Allah segala urusan jadi gampang. Insya Allah. Kembali lagi rukun nih.
rukun fi'li. Bu, tadi udah ya, tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini bincang-bincang Rasulullah dengan Allah ketika Isra dan Mi'raj. Langsung Allah sambut. Langsung apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung salawat dan salam itu ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasihnya, maka dipanggil ayyuhan nabi, bukan ayyuhal Muhammad, bukan. Atau ayyuhal siapa, bukan, tapi ayyuhan nabi, karena sangat dihormat oleh Allah Subhanahu. Ibu, setelah itu langsung Nabi jawabnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan salat dan salam juga akan diberikan keselamatan kepada siapa? Assalamu alaina. Keselamatan diberikan kepada kami, bukan kepada saya, tapi wa ala ibadillahis sholihin, kami dan hamba-hamba yang soleh. Didoain kita semuanya. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mementingkan diri sendiri sampai yaumil kiamah. Nanti akan selalu mementingkan kita. Kalau kita selalu membersamai terus setiap saat kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah nanti akan membersamai sampai akhirat. Amin. Insya Allah. Ibu, kembali lagi bahwa itu tadi rukun fi'li itu setiap gerakan. Berdiri jika mampu. Kalau sakit boleh duduk. Boleh tiduran miring. Ya Bu ya? Boleh sampai isyarat. Yang penting sebelum dia itu nggak sadar, kalau masih sadar tetap dia wajib sholat. Insya Allah. Berdiri jika mampu. Jangan kita masih mampu berdiri habis keliling-keliling tawaf di Tanah Abang keliling sampai rumah langsung apa Bu? Duduk, capek sholatnya duduk. Ada kayak begitu? Tapi di sini nggak ada. Insya Allah. Bahwa kita tetap berdiri. Kalau kita mampu ya Bu ya. Jangan kita keliling-keliling jalan kemana-mana. Kita jabanin giliran sholat. Aduh capek. Nah berdiri itu rukun itu. Namanya rukun itu harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan tidak sah salatnya. Kecuali dia dalam keadaan sakit. Kemudian yang kedua apa Bu? Gerakan ini ruku. Set. Harus lurus. Ibarat ada bola di atasnya itu nggak jatuh. Lurus. Ya Bu ya. Insya Allah. Tumakninah. Begitu kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya Allah, kita memuji Allah. Subhana, maha suci Allah. Rabbiyal azim, Tuhan yang maha agung. Wa bihamdih, dan segala puji baginya. Bu, langsung kita sami Allahu liman hamidah. Allah langsung sudah mendengar. Sami'a telah mendengar Allah dengan segala pujinya. Ibu, sami Allah liman hamidah bagi orang yang memuji. Allah mendengar semua liman hamidah bagi orang yang memuji. Jadi Allah itu langsung memberikan jawaban Bu. Maka kita sami Allah liman hamidah. Kita itidal kan? Tumakninah. Harus tumakninah. Nah, jadi tadi itu rukun fi'li berdiri jika mampu, ruku, tumakninah, itidal, tumakninah. Baru kita Allahu Akbar. Sujud tumakninah. Duduk antara dua sujud tumakninah. Dengan segala doa-doanya. Kalau doa-doanya itu Bu namanya sunnah hayat. Jadi bacaan 3 kali itu sunnah. Tapi setidak-tidaknya iktidal tumakninah itu setidak-tidaknya membaca subhanallah. Itu setidak-tidaknya membaca subhanallah. Ibu pernah lihat sholat yang tarawih sampai 5 menit udah rapi? Di mana? Di YouTube. Kok di sini ada di YouTube? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira sah enggak?
Ya kalau menurut syarat rukunnya ya nggak salah. Hah? Nggak ada tumakninanya dan bacaannya tartilnya mana? Oh, dolin. Padahal harus tartil rukun qauli. Panjang pendeknya, tasdidnya. Berapa itu tasdidnya setiap bacaan? Ada disebutkan dalam kitab Safinatun Najah. Ibu, ya capek doang. Nah makanya ilmu penting. Ibadah ibu dengan ilmu. Makanya orang menuntut ilmu itu sama saja orang mempermudah langkahnya menuju surga. Karena menuntut ilmu yang kita amalkan dalam ibadah dengan ilmu. Apalagi coba. Setelah itu udah antara dua sujud tumakninah ya Bu ya. Duduknya di tahiyat akhir. Bu, duduk di tahiyat akhir. Itu adalah rukun fi'li dengan tertib. Udah 11 itu. Nah yang lain-lain, misal kita ngangkat tangan, itu sunnah. Nah ini yang abad. Yang abad yang sering suka diributin orang. Tapi kita nggak, karena adat ilmunya nggak pernah mau meribut. Karena sunnah abad. Seperti apa? Ketika kita baca doa kunut. Ya, dalam doa kunut ada wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi. Itu sunnah abad. Hitungan sama ketika kita tahiyat akhir itu kan ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu ya, terjawab kan? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah abad. Kalau lupa pakai sujud sahwi. Kalau nggak mau pakai itu semua nggak masalah, nggak usah diributin. Namanya aja sunnah abad. Kita ya karena biasa ngaji dalam kitab ya kita ikutin itu. Insya Allah. Ibu baru tuh sunnah hayat. Sunnah hayat ngangkat tangan, sedekap. Ya Bu ya lurusin. Terus nanti apalagi tuh Bu kita baca 3 kali subhana rabbil azimi, ya doa iftitah itu termasuk. Itu sesudah kita baca setiap gerakan itu sunnah. Nanti ada lagi namanya saktah. Saktah. Ibu pahamnya saktah itu bagaimana? Jeda di dalam baca Al-Quran tidak bernafas. Kalau ini justru bernafas. Jedanya bernafas. Di dalam sholat antara mana? Ada 6 tempat. 1, pertama bainat takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Misalkan Allahu akbar, Allahu akbar kabira walham. Ada yang Allahumma ba'id, silahkan. Tapi ada jeda. Enggak terus Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Bukan gitu. Allahu akbar sekedar baca subhanallah. Jeda. Nah, nanti antara yang kedua doa iftitah wa ta'awudz. Habis doa iftitah baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus baru bainat ta'awudz wal Fatihah wa qiraati suratil Fatihah, yaitu membaca surat Fatihah. Jadi habis a'udzubillahi minasyaitonir kan pelan Bu, terus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya saktah, berhenti sejenak. Nah, yang kelima bainal Fatihah wa amin. Ibu sudah walad dallin. Amin. Gitu. Ya walad dallin. Amin. Bukan begitu. Didulin bukan. Tapi itu saktah namanya. Berhenti sejenak ketika kita ada 6 tempat itu. Yang ke-6 apa? Baina amin wa qiraati surah. Surah apa aja deh ya? Antara amin dengan membaca surah.
Ibu baca surah apalah? Nanti baina surah war ruku yang terakhir, antara surat dan ruku. Misalkan lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar gitu. Bukan lakum dinukum waliyadin. Allah bukan. Itu namanya sunnah saktah namanya. Ibu itu ada di dalam kitab Safinatun Najah. Nah ini namanya sholat khusyuk. Insya Allah. Sholat khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Yang kedua, karakter nih mukmin yang sejati. Sesudah itu adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Tadi udah saya katakan. Sesudah sholat bayar zakat. Ini zakat panjang banget diuraikan. Apa gunanya? Apa tujuannya? Siapa saja mustahiknya? Itu bab sendiri. Tapi yang jelas menunaikan zakat. Kan waktunya itu aja tuh. Tahu udah jam 11 sih ya. Saya singkat-singkat aja. Yang ketiga yaitu walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang selalu menjaga kehormatannya. Ya, kalau satu-satu kan walladzina dan orang-orang yang hum mereka itu li furujihim bagi farji-farji mereka hafizun mereka menjaganya. Kan gitu kalau per kalimat. Tapi intinya orang yang selalu menjaga kehormatan. Kenapa penting? Ini nih yang perempuan ini insya Allah akan orang-orang yang menjadi ahli surga ketika idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha udkhilil jannah min ayyi syi'ti. Tuh, perempuan nih. Idza shallatil mar'atu khamsa, kalau perempuan udah salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, udah puasa yang di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatan. Apalagi wa ta'at zauja, taat sama suaminya. Udkhilil jannah, silakan masuk surga. Min ayyi syi'ti, dari min ayyi abwabi syi'ti, dari pintu mana saja kamu kendaki, silakan masuk. Enak apa enak, Bu? Enak apa enak? Ngelakuin enak apa enak? Insya Allah. Ketimbang sholat, puasa, jaga kehormatan, taat sama suami. Udah itu surga di dalam rumah tangga itu. Insya Allah silakan. Mau masuk dari pintu mana aja kalian masuk, silakan. Ibu, ini diantaranya. Apalagi maka disebutkan setelah jaga kehormatan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ibu, di sini disebutkan illa kecuali ala azwajihim, atas suami-suami mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, fa innahum, maka sesungguhnya mereka ghairu malumin. Istilahnya itu enggak ada dosa kalau dia itu memang, tapi saat enggak ada kalau sekarang ya Bu ya. Di Indonesia ini budak-budak enggak ada. Pembantu, budak bukan itu pembantu. Bukan, cuma dia pencari kerja aja, kita membutuhkan. Jadi enggak ada lagi sesudah Rasulullah, budak-budak itu udah dimerdekakan semua. Nah, makanya di situ kecuali sama suami, kita kehormatan ya diberikan semua sama suami. Makanya jangan sampai kita ikutan tuh ngelihat sekarang jadi viral. Ya. Iya, dikit-dikit selingkuh kayaknya kayak udah biasa, kayaknya udah sah. Ya enggak lah. Kita di dalam Al-Qur'an saja disuruh menjaga kehormatan kecuali dengan suami atau istri. Ibu, tapi kalau laki-laki masih ada alasan. Ya kan kita nikah kan boleh 2, 3, 4. Iya, lihat dulu, baca dong kalimat yang sempurna. Ibu ya, jangan
Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasulasa waruba, jangan itunya aja. Nikah 2, 3, 4. Tapi ketika kamu tidak bisa adil, fawahidatan, 1 aja gitu ya. Jangan dalil yang depan, yang belakang tidak baca. Kalau kira-kira nggak bisa adil, nah terus bagaimana kira-kira itu kalau dia udah nggak ketahuan selingkuh? Ya sah-sah aja dia kumpul. Dosanya di mana? Bohongin istri itu loh. Tuh ya, kebohongannya itu yang jadi dosa. Ya kalau sahnya ada anaknya ya sah-sah saja, tapi dia dosa karena membohongi istri. Kembali lagi, jaga kehormatan. Apalagi di situ disebutkan famani batagha wara adzalika faulaika humul adun. Tuh. Berikutnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Menjaga amanat, menjaga janji. Banyak nggak sekarang nih ngaku orang muslim, kalau kampanye janjinya banyak banget. Ketika udah jadi IGP. Emang gue pikir apa yang jadinya? Amanatnya juga nggak dikerjain, janjinya juga tidak dipenuhin. Padahal kita kalau bahas yang tadi dibaca itu golongan kafir, golongan munafik, itu komplit banget itu Bu yang tersedia pada hari ini. Tapi ini saya menitik beratkan dengan judulnya itu tadi ya, mukmin yang sejati, ibaratnya karakter mukmin yang sejati. Ibu, apalagi di situ disebutkan dia udah cirinya karakter mukmin yang sejati itu dia jaga amanat, dia jaga janji. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang ala sholatihim, atas sholat-sholat mereka itu yuhafidun, dijaga. Mereka menjaga sholat. Menjaga sholat apa? Tepat pada waktunya. Jadi pertama dibuka sholat khusyuk, ditutup dengan sholatnya dijaga. Itulah pentingnya. Insya Allah akan membentuk karakter muslim mukmin yang sejati ketika sholat. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kekejian dan kemungkar. Anil fasya' wal munkar. Tapi kenapa banyak orang yang sholat justru keji, mungkar? Berarti hadis yang lain menjawab. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapa itu si fulan dia sholat malamnya, sholatnya terus khusyuk banget puasanya, tapi kenapa pagi-pagi kedapatan dia itu mencuri? Apa jawab Rasulullah? Orang yang sholatnya tidak mampu mengendalikan diri dari perbuatan keji dan mungkar, maka membuat sholatnya itu menjauhkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Insya Allah. Ibu, itu diantaranya karakter dari orang-orang mukmin. Nah, dijanjikan sama Allah yang disebutkan aflah tadi orang-orang mukmin, beruntung orang-orang mukmin, maka disebutkan ulaika humul warisun. Amin. Mereka-mereka itulah yang akan mendapatkan warisan. Warisan apa? Disebutkan di situ alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Amin. Akan diwariskan surga Firdaus, di dalamnya akan kekal selama-lamanya. Makanya ini bahasan kalau udah kaitannya dengan sholat tubuh, apa hubungannya ketika kita di alam barzah dan lain sebagainya, itu ada hadis yang berkaitan dengan menjadi karakter mukmin yang sejati insya Allah. Jadi pertama apa Bu? Orang yang paling aflah, paling beruntung itu
yaitu orang-orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Yang kedua apa tadi? Menunaikan zakat. Yang ketiga menjaga kehormatan, kecuali dia terhadap suami. Kemudian yang keempat menjaga amanat. Yang kelima menjaga janji. Yang keenam orang-orang yang sholatnya dijaga. Apalagi mereka akan mendapatkan warisan. Warisannya adalah surga firdaus, kekal selama-lamanya. Amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengaung-ngaung ini. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi termasuk orang yang aflah adalah orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Kita siasatin begini, Bu. Sebelumnya sholat kita memang baca muta'awwidzatain. Ya dari kulhu, kul a'udzu binnas, kita mudah-mudahan dihindarkan dari segala macam godaan-godaan syaitan. Yang paling penting kita pas Allahu Akbar selalu kita tadabbur. Kita memikirkan apa arti dari setiap bacaan kita. Sedikit-sedikit aja kita belajar. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Itu terus Allahu Akbar kabiro. Itu istrinya semua memuji Allah. Kita pelajari artinya sedikit-sedikit. Apalagi yang rukun qauli. Yang tadi takbir, Fatihah. Itu Fatihah benar-benar kita kuasai apa artinya. Insya Allah kita alhamdulillahirabbil alamin. Maha puji bagi Allah seluruh sekalian. Jadi kalau pikiran kita itu mengartikan apa yang kita baca, insya Allah pikiran kita itu terkunci untuk memikirkan yang mana-mana. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang maha pengasih dunia, maha penyayang di akhirat. Gak usah diucapin, tapi pikiran kita yang mengartikan bahwa kita lagi menghadap Allah itu, ya Allah. Jadi dengan tahunya Allah maha pengasih, maha penyayang, ya berarti kita itu
benar-benar menghadap Allahnya itu benar-benar kita ya ditujukan hanya kepada Allah. Maliki yaumiddin. Allah adalah yang merajai di hari pembalasan, yang menguasai nanti semua di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu dengan kalimat yang kita tahu bahwa kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Di situ Allah udah janji, hadza li abdi, ini hak kalian nih para hamba. Minta. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Wali abdi, masalah akan bagi hambaku apa yang diminta aku kasih. Jadi minta aja sama Allah. Jadi otomatis kita itu berusaha gitu menujunya kepada Allah. Nanti sampai ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat mereka. Siapa itu? Syuhada, solihin, ambiya, mursalin. Ya seenggak-enggaknya solihin lah. Kita seperti orang-orang solih nanti akan dijamin di surga. Amin. Dan kita akan kepengen dapat petunjuk seperti orang-orang soleh itu enak hidupnya. Hidup bukan harta ya Bu yang dimaksud. Kenikmatan dalam ibadahnya, dalam kesabarannya, dalam keikhlasannya, dalam dia itu adalah waro, selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang haram. Insya Allah. Nah setelah itu waladhdallin. Jangan seperti orang yang engkau murkai. Jadi gak kepengen kita seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik. Naudzubillah. Itu jadi nanti sampai at-tahiyat, tasyahud akhir, sampai sholat Nabi, salam, kita artikan. Baru yang lain-lain gampang tuh, bukan pendek-pendek yang lain-lain kan. Hanya rukun fi'li, gerakan-gerakan. Artinya gak terlalu. Ketika antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, kita mohon ampun ya Allah, warhamni, beri rahmat kepadaku ya Allah, wajburni, tutuplah segala kekurangan, aib semua tutupin, warfa'ni, angkatlah derajat kami, warzuqni, berikan rizki kepada kami, wahdini, bolak-balik kita kepengen selalu mendapat petunjuk, wa'afini, afiatkan saya ya Allah, wa'fu'ani, ampunkan segala dosa-dosa kami. Insya Allah. Yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua, bagaimana Bu untuk khusyuk kira-kira? Ya insya Allah kita usahakan dikit. Saya yakin Ibu udah, cuma ini untuk bertanya biar yang lain juga ikut memahami. Orang bertanya bukan berarti dia gak ngerti ya Bu ya, kadang-kadang untuk yang lain. Kemudian pertanyaan bagaimana zakat ya Bu ya. Jadi zakat itu apa haul atau jadi dibagi begini Bu. Kan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Bu. Di sini khudz min amwalihim, ambil sebagian harta kalian. Min amwalihim, harta mereka, ya kita semua. Sodakotan sebagai sodakoh. Tutahhiruhum, akan membersihkan. Tutahhiruhum, mensucikan. Wa tuzakkihim, akan membersihkan. Siapa? Mereka yang menunaikan zakat tadi. Dia akan mensucikan, akan membersihkan. Tutahhiruhum itu artinya mensucikan. Wa tuzakkihim, membersihkan. Wa sholli alaihim. Dan orang yang dikasih itu memberikan doa kepada orang yang memberi. Inna sholataka sakanul lahum. Sungguhnya doa-doa kalian itu membuat sakanul lahum, hati mereka itu tenang dan damai. Amin. Jadi kita kalau habis ngasih 10.000 aja, mudah-mudahan Ibu bisa naik haji, bisa umroh berkali-kali. Doanya gitu. Kabul itu Bu. Doa orang-orang yang diberi. Wah dikasih duit 5.000, 10.000, apalagi 100. Wah doanya panjang banget. Itu membuat sakanul lahum, hati kita ini yang memberi menjadi tenang dan damai. Maka orang yang suka memberi hatinya tenang dan damai. Insya Allah. Ibu. Nah, kapan? Ada kalanya itu ada yang ketika seperti
Kan zakat itu kan ada emas, perak, pertanian, binatang ternak gitu ya Bu ya, barang temuan, lukotoh tuh namanya. Nah kalau yang misalkan emas, perak, uang di bank itu disamakan emas perak, itu setiap haul 2,5%. Tuh ditentuin. Kalau udah cukup nisab, berapa nisab itu? 93,6 gram. Atau orang bilang 85 gram, ada yang 9, ya hati-hatilah. Kita 93,6 gram itu wajib keluar. Berapa 2,5%? Bagaimana cara dihitung harga emas sekarang? Kalau harga emasnya 1 juta, berarti kita punya uang 93.600, harus keluar 2,5%. Kalau 2 juta, kalikan aja 180 juta sekian baru zakat gitu kalau memang 2 juta. Tergantung nilai emas itu 2,5% keluar. Itu kalau emas. Kalau seperti kontrakan itu disamakan dengan panen. Ketika dia dapat keluarin 2,5%, kalau udah cukup nisab. Hasil kontrakannya itu setahun bisa dibelikan emas 93,6 gram. Itu wajib keluar zakat. Dan zakatnya ketika dia mendapatkan. Nah kalau barang temuan juga begitu, ketika dia mendapatkan itu juga dimisalkan emas. Kalau binatang ternak beda, kambing kalau udah punya 40 keluar 1 gitu Bu. Nanti kalau sapi 30 gitu, nanti ada onta juga udah 30 keluar nanti anak onta misalkan gitu Bu. Nanti besar dia tambah besar. Setiap ratusan nih kayak kambing 40, terus nanti sampai dia setiap ratusan tambah satu gitu Bu. Itu zakat ngeluarinnya. Kalau kita kontrakan hanya sedikit, belum cukup nisab, ya infak aja, suka-suka nggak pakai persen. Yang penting mensucikan, membersihkan harta yang kita miliki. Karena nanti kalau harta itu nggak kita zakati, ini yang udah cukup nisab, nanti di akhirnya dalam hadis disebutkan akan menjadi syuja'ul aqra. Syuja'ul aqra itu ular besar, ular botak gitu, kobra, ular kobra yang akan mematuk-matuk orang yang ada di dalam, masih dikubur aja udah kena, apalagi di akhirat. Dia tadinya menjadi kesenangan, menjadi kecintaan sebagai harta, karena tidak dibersihkan, tidak dizakatkan, akan menjadi apa Bu? Musuh. Karena dia merasa dulu tidak pernah dibersihkan dan sucikan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Bu? Ada yang masih belum jelas? Itu bab zakat, itu rinci itu harusnya itu ada sendiri. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Selagi dia masih sadar, kita yang nungguin tayamum aja. Ya bisa nggak apa-apa kan ditarik kita itu, ya ditandain aja isyarat ditayamumin aja sama kita yang masih nungguin gitu. Jadi kita nungguin orang sakit itu bukan hanya nungguin ngasih makan mas suster kalau udah yang parah kan disendo ya Bu ya, pakai makanan udah diinfus gitu. Ya kita aja ngingetin bahwa dia itu lihurmatil waktu, sholat aja dalam keadaan nyambung dengan najis dan nggak apa-apa lihurmatil waktu. Kalau dia itu sembuh nanti dibayar ketika udah sehat, tapi kalau nggak sembuh nggak ada kewajiban, nggak ada dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gunanya sebisanya aja. Paham? Ya kan yang namanya kita nayamumin kan cuma ditandain tangan kita, ditepukin, diusapin ke mukanya, ditepukin lagi, diusapin tangannya, udah kan selesai. Tapi kan dia banyak itu infus, ditandain aja, gak susah.
Ibu, jadi itu khilafiyah ya Bu ya kalau kayak gitu ya. Karena sholat itu kewajiban pribadi. Dia wajib sholat ketika dia itu masih sadar. Ya Bu ya, Islam akil baligh. Dia berakal, dia baligh. Nah itu kalau puasa itu kadang-kadang orang masih ada fidyah ya Bu ya. Tapi kalau sholat itu paling ada orang bilang khilafiyah ini. Ada yang sholat hadiah lah itu gitu. Tapi mengkodokkan ya enggak Bu. Gitu. Kalau dia mengkodokkan itu namanya hadiah aja. Dia itu kepada ibunya atau bapaknya. Jadi kewajiban itu ada diri sendiri. Mumpung kita ini udah tua nih. Barangkali dulu-dulu kita ada kurang-kurang. Mendingan kita masih udah tua ini habis sholat wajib, sholat qadha, sholat enggak apa-apa diri sendiri. Untuk kita aja sendiri. Tapi kalau orang lain enggak. Gitu. Tapi kalau mau sholat hadiah, sunnah, silahkan. Itu untuk namanya doa anak soleh. Ini insya Allah tidak akan putus. Itu Bu. Tapi bukan kewajiban. Sunnah. Sholat hadiah. Hadiah namanya. Ada lagi? Apa itu? Ya silakan. Ya silakan. Ya. Iya. Pertanyaan saya tadi begini, misalnya kita terima rezeki atau katakanlah kita bisa jual barang jual rumah gitu. Iya. 100 misalnya 1 miliar. Iya. Apakah zakatnya kita keluarkan pada saat menerima uang itu atau setelah 1 tahun setelah tahunnya sampai? Saat itu Bu. Iya. Misalnya uang itu kita dapat ya atau kita dapat semua. Iya. Iya. Betul itu. Udah Ibu udah paham. Jadi ketika kita pas kayak model panen kayak harta ini jual, ketika itu kita keluarkan 2,5%, udah rapi semua, silakan mau dibagi kayak mau apa. Nanti kalau masih sisa simpen deposito masih cukup nisab setiap haul keluar. Iya, betul. Dikeluarkan, nanti Ibu silakan mau bagi-bagi kayak apa tapi setelah dikeluarkan. Karena udah cukup nih nisab, ya. Iya. Silakan. Iya. Tolong bacain ya, saya ilah hadratin Nabi. Ibu-ibu, mari kita baca doa khususnya untuk ini yang minta didoakan. Pertama adalah Ibu Hajah Ana Mas'ud, ketua ya, ketua Majelis Taklim Salam. Yang kedua adalah Ibu Hajah Rohimah. Oh, sedang operasi kacara, mudah-mudahan dimudahkan ya Bu ya, disehatkan, pulihkan. Kemudian yang ketiga Bapak Ustadz Haji Fida yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Ilaha bihniyah wa ala kullatin sholihah ila syifa wa syihah. Salam barakatuh. Lahmul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Wa'fu 'anna ya karim, irhamna ya arhamar rahimin. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ul
al-khatimil ma sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadri wa miqdaril alil azim. Allah ya miyasir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alina kulla asir, bijahil basyirin nadhir, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma sahil lana amurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim. Allah in kunta katabtana syuqyan fi diwanil asqiya famkuhu waktubna fi diwanis su'ada wa in kunta katabtana sa'idan fi diwanis su'ada fasbitu fa innaka qulta fi kitabil karim yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indamal kitab. Bismillahi a'udzu bidzillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadiru. Allahumma tabat sarban nas isfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillah yubrika yashfika min syarri hasidin idha hasad min syarri kulli dhi'ain wa idha qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum ta'malun ma kuntum taktumun wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Anni manasiyanatur antar hamur rahimin anni masanatur antar hamur rahimin anni masanatur antar hamur rahimin. La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ilahana wa ilaha kulli syai' ilahan wahidan la ilaha illa anta bihaqqi kalimatika wa bihaqqi ayyanika. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana auladan sholihina hafizina lil Qur'ani was sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil amarana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa asin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana fil lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Farli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya mujibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.